wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama dalam sidang BPUPKI yang pertama atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya, Dokuritsu Junbi Chosakai merupakan badan yang dibentuk pemerintahan Jepang di Indonesia saat itu. BPUPKI menggelar sidang perdananya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang membahas rumusan dasar negara. Adapun dalam perumusan ini terdapat 3 tokoh yang mengusulkan asas-asas atau dasar negara dapat ditinjau sebagai berikut. Yang pertama oleh Mr. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Dalam pidatonya Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara kebangsaan Indonesia. A. Peri kebangsaan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri ketuhanan, D. Peri kerakyatan, dan E. Kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Sementara itu Mr. Supomo mengajukan dasar-dasar negara, yakni A. Persatuan, B. Kekeluargaan, C. Keseimbangan lahir dan batin, D. Musyawarah, E. Keadilan rakyat. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Soekarno turut menyampaikan pandangannya terkait dasar negara hingga tercetuslah istilah Pancasila yang berarti 5 dasar. Berikut merupakan 5 dasar yang diusulkan oleh Soekarno. A. Kebangsaan Indonesia, B. Internasionalisme atau Peri kemanusiaan, C. Mufakat atau demokrasi, D. Kesejahteraan sosial, dan E. Ketuhanan yang Maha Esa. Hingga akhir sidang pertama BPUPKI, kesepakatan mengenai rumusan dasar negara masih belum tercapai. Lalu lahirlah Panitia 9 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Adapun anggota-anggota Panitia 9 adalah yang pertama Ahmad Subarjo, Moh Hatta, Moh Yamin, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan yang menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian diwujudkan dalam hukum dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dengan isinya dapat ditinjau yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu hasil sidang BPUPKI pertama yakni menyepakati Pancasila sebagai istilah atau nilai yang digunakan dalam merumuskan dasar negara. Walaupun demikian, belum lama setelah sidang pertama, akhirnya Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila. Lalu adapun pembahasan dan hasil sidang BPUPKI yang kedua. Pada sidang BPUPKI, Panitia 8 melamporkan hasil kegiatannya selama masa reses BPUPKI. Panitia dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dengan baik. Ada banyak usulan yang diajukan, baik secara lisan maupun tertulis, termasuk 9 jenis usulan terkait kemerdekaan Indonesia dasar negara, unifikasi, bentuk negara, dan kepala negara, warga negara, daerah, agama, pembelaan, dan keuangan. Sejumlah kesepakatan yang penting dicapai adalah hubungan antara agama dan negara. Dalam konteks negara yang termasuk dalam rancangan pembukaan hukum dasar, Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta, yang merupakan hasil kerja Panitia 9, juga diterima tanpa perubahan oleh sidang pleno BPUPKI. Lalu kembali mengutip dari sumber pertama, terlebih dahulu, Panitia ini membahas tentang bentuk negara. Berikut sejumlah hasilnya. Yang pertama, melalui pemungutan suara, mayoritas anggota akhirnya memilih sepakat negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, pembahasan selanjutnya membahas tentang UUD dan pembukaannya. Pada rapat tanggal 11 Juli 1945, Panitia perancang UUD
secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD. Lalu yang ketiga, pada tanggal 14 Juli 1945, BPU PKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang mencakup 3 hal penting yang dilaporkan oleh Insinyur Soekarno dan menyetujui ketiganya. Yang pertama, tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar dari Piagam Jakarta. Yang ketiga, batang tubuh undang-undang. Lalu sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, hasil sidang PPKI yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Lalu ada makna lambang Pancasila. Yang pertama itu ada bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat ada kepala banteng. Dan yang kelima ada padi dan kapas. Lalu adapun arti dari lambang burung Garuda. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia yang dicetuskan oleh Sultan Hamid II pada tahun 1950. Arti dan maknanya, burung Garuda pada lambang Pancasila melambangkan kekuatan dan warna emasnya melambangkan kemuliaan. Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa negara Indonesia. Kedua kaki burung Garuda yang kokoh mencengkeram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda tetapi satu jua. Slogan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang mempunyai keanekaragaman suku, budaya, agama, dan sebagainya. Dengan sayapnya yang mengembang, hal ini menyiratkan bahwa Garuda siap menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Jumlah bulu yang ada pada badan burung, berikut penjelasannya. Yang pertama, ada 17 helai bulu, sayap kanan dan kiri, melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, 45 helai bulu di leher, melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Lalu yang ketiga, 19 helai bulu pangkal ekor, melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Dan yang terakhir 8 helai bulu ekor melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia yaitu Agustus sebagai bulan ke-8 dalam 1 tahun kalender Masehi. Ada pula fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai sumber dan dasar negara, aturan, hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lalu Pancasila sebagai pandangan hidup dari ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.